Kalian udah tahu nggak statistik yang menyatakan bahwasannya ya suku di Indonesia yang paling banyak melahirkan sarjana adalah suku Batak. Oh, Bung Parwela bangga nggak? Bangga dong. Ya kan? Tapi tahu nggak kalian beda tipis sama suku Minang. Suku Batak 18,02, suku Minang 18%. Jadi hanya 0,2% selisihnya. Artinya apa? Artinya kalau suku Batak tidak mempertahankan prestasinya ini, bakalan bisa dibalap sama suku Minang. Tapi secara keseluruhan, ya sebagai orang, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga karena apa? Karena generasi kita, generasi juga sesudah kita, dari semua suku yang ada di bangsa ini, semuanya sangat concern dengan pendidikan. Kalau bicara tentang orang Batak, udah tahu kalian, ya kan? Jurusan yang paling dikejar di dalam universitas adalah jurusan hukum. Jurusan hukum. Karena apa? Karena orang Batak ini bukannya bilang apa, selain pemikir, dia sanggup untuk berbicara sambil mikir. Kalau orang kan biasanya mikir dulu baru bicara. Kalau kami orang Batak ini kebanyakan ya bisa itu berbicara sambil berpikir. Sambil ngeroses muncungnya itu cocok sambil mikir dia. Aduh, ya. Jadi itu bukannya bilang apa, tak lepas dari didikan orang-orang tua zaman dulu. Ya iyalah, karena adanya orang-orang tua zaman dulu, makanya ada anak-anaknya sekarang. Kalau nggak ada orang tua zaman dulu, mana mungkin ada anaknya zaman sekarang. Jadi tahun ndak kalian jujur aja ku bilang, ku perhatikan sampai sekarang di kampung kami cara orang mengajar nggak berubah. Nggak berubah mama-mamanya itu sama bapak-bapaknya itu. Tahu ndak kalian? Yang pertama, kalau bicara bangun tidur, kami itu terbiasa bangun tidur sebelum ayam berkokok. Ayam berkokok rata-rata jam 5, kami bangun setengah 5. Mau ngapain setengah 5? Kami cek dulu ke sawah. Mengalir atau enggak airnya. Kami cek irigasinya itu dulu kerja kami setengah 5. Bukan untuk belajar, tapi justru didikan orang tua yang dari kampung itu dibawa ke kota. Makanya banyak orang-orang orang-orang tua yang berasal dari kampung mendidik anaknya setengah 5 harus bangun tidur, walaupun gak ada sawah. Buka bukumu. Harus bangun itu. Bangun. Pertama pakai suara dulu. Cok, bangun. Cok, bangun cok. Ndak bangun juga, ya kan, pakai tangan. Cok, bangun cok, bangun. Cok, bangun. Ndak bangun juga, biar tahu kalian dituncang pantatnya itu biar bangun. Bangun, pak. Malah pak. Makanya aku bilang, ya kalau tentara, kebanyakan orang-orang Batak itu tentara-tentara yang fight. Karena apa? Belum masuk dia di pendidikan militer, dia sudah merasakan pendidikan militer yang natural dari orang tuanya. Kan kayak gitu kalau di pendidikan kan, suara alarm mau membangunkan siswa-siswa itu kan pakai alarm. Kalau yang berasal dari kampung, jujur saja, suara mamanya itu lebih parah daripada suara alarm di tempat pendidikan. Langsung terbayang itu, biar tahu. Ucak.
Bangun dulu dia sebelum alarm mati. Maksudnya apa? Teringat dia waktu di kampung, bangun dulu dia sebelum ditunjang mamaknya. Hei, urusan makan apa lagi kalau di ketentaraan kan contohnya yang pendidikan itu, wah, makan itu harus tertib, disiplin kan begitu. Itu udah dirasakan sama anak-anak kampung. Wah, mana boleh makan kalau belum masak. Mau kalian makan, masak dulu kalian. Jadi anak-anak kalau di kampung itu punya tugas masing-masing itu biar tahu kalian. Makanya nggak heran zaman dulu anak-anak di kampung itu banyak, iya kan? Karena udah punya tugas masing-masing. Adalah tugasnya ke sawah 2 orang, ada tugasnya mengembalakan ternak 1 orang, adalah yang ngurus babi 1 orang, ada pergi ke ladang ubi 1 orang, ada ngurus bebek 1 orang. Itu aja 6. Belum lagi yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kalau dirasa-rasa orang tua itu contoh anaknya masih anakku ini, berarti masih ada tugas di rumah, di belakang, dan di kebun sayur. Iya kan? Oh, ini masih cocok nih tambah 3 orang lagi. Punya tugas masing-masing itu. Makanya orang tua zaman dulu itu tinggal nyuruh aja, kau pergi ke sawah, kau pergi ngurus pinahan, kau pergi ngurus babi, kau pergi ngurus ledang ubi. Semua punya tugas masing-masing. Jadi kalau misalnya di ketentaraan pun ya, kalau lagi makan itu teringat itu waktu zaman di kampung. Ya kan? Mamaknya itu mengatakan, jangan sempak kau sisakan nasi 1 butir pun, menangis nanti itu. Itulah yang awak ingat zaman sekarang kan. Mana tega makan gitu ya kan, bersisa 1 butir pun nasi, pantang itu bagi opung parbelat. Walaupun pada kenyataannya aku baru sadar bahwasanya mamaku dulu bikin hoax. Dibilang katanya nasi itu menangis. 48 tahun aku hidup tidak pernah tuh kuliah itu beras menangis. Penjual beras menangis banyak. Itu dia. Ya, jadi kalau bisa dipikir-pikir, ya, kalau bicara tentang mendidik anak, mau dalam hal apapun, mau dalam bangun tidur, mau dalam hal makan, begitu juga dalam hal mandi. Aku masih ingat, ya kan, waktu di kota kalau anak-anak ini, ku tengoklah anak-anak ini kalau disuruh mandi aja, susahnya minta ampun. Makan kau cok, katanya, enggak mau. Makan kau cok, enggak mau. Nanti mama kasih 5.000 makan kau ya. Makan dia. Kami dulu nggak usah pun dikasih uang, langsung itu kami kejar yang makan itu. Makan kau cok, langsung. Ini anak zaman sekarang makan kocok, enggak. Makan kocok, enggak enak ikannya. Makan kocok, berapa lama mak kasih nanti? Langsung itu ditanya. Karena udah dibiasakan. Mandi pun begitu. Cok, mandi kocok. Ya kan ini mama mandi kota. Nanti mak bentar lagi. Lagi asyik main game ini. Mandi kocok bentar lagi mak. Mandi kocok. Berapa mau mama kasih? 5.000? 10.000? Mama kasih pun nanti 5.000 ya. 5.000 kuranglah 10.000 lah. Weh, kalau di kampung mana sih kayak gitu. Apalagi di kampung kami itu kalau mandi itu di kolam renang alami. Ke bondar, ya tuh kamu udah bondar. Ngerti ya kalian, bondar anak sungai. Ya jadi di depan kampung kami itu ada anak sungai itu. Ya pokoknya enak kali mandi situ tapi dingin. Sekarang nggak lagi memang, ya kan, dingin, ya kan.
Pergi mandi kau. Nah, dingin mak. Nantilah mandi itu. Pergi mandi. Iya mak, bentar lagi. Kau pergi mandi atau ku bilang sama bapak. Mendengar ku bilang sama bapak inilah cepat-cepat mandi awak. Kalau mama kita kan bukannya bilang apa, kalau udah nggak sanggup lagi contohnya mendidik anaknya langsung menjual nama suaminya. Mandi kau, nanti ku bilang sama bapak. Langsung itu. Mama ini kadang-kadang nggak gentleman. Nyemplung kami ke depan rumah itu. Depan rumah itu kan ada sungai kan, pinggir jalan memang. Enak kali mandi di situ. Zaman sekarang, di dalam rumah tempat mandi disuruh mandi pun susah kali. Alah, aduh, itu dia ya. Dan juga bukannya bilang apa, ya memang dari dulu mama-mama orang Batak ini kalau memanggil anaknya itu ndak pernah dengan kata-kata lembut. Karena apa? Sudah pengalaman, lembut pun juga nggak ngerti, agak keras nggak ngerti, lebih bagus keras sekalian. Gitu dia, ya kan ya, iya makanya cak. Padahal dekat dia nyawa, ya kan? Ambilkan dulu mama tempat cuci piring. Padahal dekat nyawa 1 meternya udah ada dia. Tapi memang kayak gitu caranya, karena memang apa? Ya kan itu menguji mental itu biar tahu kalian. Makanya, iya kan, kalau di kampung kami itu jarang ada yang kena step. Karena udah terlatih dengan mendengar dari mulai kecil, dari lahir mendengarkan suara keras-keras. Bayangkan kalau bagi kami orang Batak bisik-bisik, itu kedengaran sampai 5 kilo. Padahal bagi kami sudah bisik-bisik. Sini dulu kita bisik-bisik. Tapi kedengaran 5 kilo. Itu, tapi gitu-gitu juga ini adalah merupakan satu kebanggaan. Karena apa? Karena dengan bisik-bisik yang 5 kilo tadi lah, suara keras itu, orang Batak itu terkenal kalau untuk urusan nyanyi. Nyanyi. Makanya kalau untuk orang Batak, kalau contohnya sendirian dia, nyanyi solo lah itu. Nasonang dohita. Kayak gitu. Oh, tanobata. Kan begitu. Kalau berdua dia kawannya, satu main gitar, satu nyanyi. Yang main gitar ini, suara 3, suara 1 dan 3. Kalau udah nyanyi orang Batak ini suara 1, 2, 3, nongol lagi yang satu orang lagi, contohnya kawannya, trio lah dia. Yang satu suara 1, yang satu suara 2, yang satu suara 3. Wah, paten kali suara itu. Iya kan? Tapi kalau udah ngumpul 4 orang, gak jadi nyanyi itu, main domino. Main domino. Ngapain lagi kalau udah berapa, udah pas kan begitu. Gak mungkin sendirian main domino, dia kayak orang bodoh. Berdua juga gitu. Bertiga gak seru. Yang seru itu berempat. Makanya kalau udah ngumpul berempat itu gak bakalan nyanyi lagi main domino. Jadi kalau kami orang Batak ini bukannya bilang apa, senjata pamungkas kami untuk ngambil ke rumah cewek itu gitar. Di kampung dulu boro-boro mobil, motor pun mewah. Barang mewah motor itu, paling kencang cawat yang punya itu. Jadi kalau dulu contohnya pergi ngapel gitu kan, kalau bahasa kami mertandangkan gitu, bawa gitar aja selesai. Kan begitu, ngapel pertama main gitar, cewek awak yang nyanyi. Apel minggu kedua begitu juga, awak main gitar, cewek awak nyanyi, awak suara 2-nya. Minggu ketiga, ya kan,
Jangan harap gitar ada di luar orang yang tak kemana. Udahlah nih mengerjakan tugas apa ini? Mengerjakan apa namanya? Mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan rumah. Iya, biar tahu kalian, gitarnya ada itu nanti di depan rumah itu di terasnya itu. Orangnya entah kemana. Tapi nanti jam 10:30 keluar lagi, megang gitar lagi. Kalian kira ini kenakalan remaja baru sekarang? Zaman dulu pun sudah ada kenakalan remaja. Jangan tanya kalau zaman dulu itu bukan apa, kalau zaman sekarang memang kreatif. Kalau dulu berani. Bukan cuma kreatif dan pemberani. Enggak, ya pergi ke warung maksudnya. Tapi gitu-gitu, ya kayak yang namanya orang di kampung, nggak bisa kita sepelekan masalah pendidikan sekolah gitu loh ya. Karena bukannya bilang apa, di kampung kami itu jago-jago kali matematika. Makanya kalau misalnya orang di kampung itu pergi ke kota, wah, lebih jago orang kampung itu mengakal-akali daripada orang kota. Apalagi kalau sudah jualan. Iya, barang bayangkan saja, barang harga 5.000 bisa dijualnya 100.000. Wah, itulah apa namanya ilmu dalam bertransaksi itu kan. Kalau masalah itu tanya kalian orang Minang. Jago kali orang itu jualan. Makanya pernah ya, aku nggak tahu, entah Gus Dur itu yang ngomong. Apa dia katakan? Berpikirlah seperti orang Batak, berbicaralah seperti orang Minang, dan bekerjalah seperti orang Jawa. Nah itu dia nyata-nyata. Karena 3 suku ini adalah perantau yang sesungguhnya. Iya, memang betul. Makassar merantau, Bali merantau, banyak yang lain yang merantau, Sunda merantau. Tapi kalau misalnya dibilang orang Batak, Jawa sama Padang, di mana-mana ada. Ibaratkan apa namanya batang ubi, di mana dicucuk di situ bisa tumbuh. Apalagi kami orang Batak ini, jujur aja gue bilang, mau sekolah hukum oke. Bagian transportasi oke. Pertambal banan oke. Jualan kaki lima alright. Tapi tahu kalian, gedung pencakar langit pun juga oke. Itu dia. Jadi mulai dari pekerjaan yang paling atas sampai yang paling bawah, kami semuanya ada. Makanya gue bilang apa lagi, bukannya bilang apa di Medan sini, biar tahu kalian, banyak kali mahasiswa-mahasiswa itu, kalau orang tuanya nggak sanggup membiayai dia, dia akan berusaha bagaimanapun caranya. Ada yang ngojek, ada yang jualan, ada yang bawa becak, ada yang kerja-kerja serabutan. Yang penting ada biaya untuk kuliah. Kan begitu ya. Jadi ya bukan nggak orang Batak aja sih, banyak juga yang lain. Tapi ini aku berbicara konteks kami yang di Kota Medan ini ya. Makanya aku bilang ya, saking banyaknya lah lulusan universitas di Kota Medan, saking banyaknya, justru itulah yang membuat pekerjaan di Kota Medan, lapangan pekerjaan semakin sempit. Makanya banyak lulusan-lulusan dari universitas yang ada di Sumatera Utara, ya kan? Begitu lulus tidak bekerja di Sumatera Utara, ada yang ke Riau, ada yang ke Jambi, ada yang ke Lampung, ada yang ke Kalimantan, menyebar. Itulah dia, ya kan? Itulah bukti bahwasanya memang lulusan sarjana memang terbanyak ya dari suku Batak. Masalahnya lapangan pekerjaannya sedikit. Makanya dikejarlah pekerjaan kemana-mana. Ini harusnya jadi PR bagi pemerintah Sumatera Utara ini.
bukan cuma bangga mendengar bahwasanya suku dengan paling banyak sarjana adalah suku Batak, ya, tapi giliran pekerjaan, lapangan pekerjaan sempit. Kan begitu, ya, jadi harus balance, harus imbang gitu loh, ya. Jadi kan udah tahulah sendiri ya. Jadi itulah sedikit mengenai pendidikan yang diterapkan ya di kehidupan orang Batak ya. Jadi itu sedikit sharing dari Opung Parbelak. Oke? Jadi itu dari Opung Parbelak. Salam NKRI. NKRI harga mati.